Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Ratu Tayani, kelas 6D, Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Pontianak. Di sini saya akan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Strategi Karsot terhadap keaktifan siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8 MTSN 3 Sanggau. Latar belakang: siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini. Dalam pembelajaran ini, guru masih menggunakan metode pendekatan ceramah dan tanya jawab yang sangat monoton dan kurang diminati banyak siswa. Perumusan masalah ada 3. Yang pertama, seberapa besar pengaruh strategi pembelajaran Karsot terhadap keaktifan siswa bertanya kepada guru atau teman pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang kedua, seberapa besar pengaruh strategi pembelajaran Karsot terhadap keaktifan siswa mengerjakan tugas pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh pembelajaran Karsot terhadap keaktifan siswa menjawab pertanyaan pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8 MTSN 3 Sanggau. Tujuan pembelajaran ada 3. Seberapa besar pengaruh strategi pembelajaran Karsot terhadap keaktifan siswa bertanya kepada guru atau teman pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8. Yang kedua, seberapa besar pengaruh strategi pembelajaran Karsot terhadap keaktifan siswa mengerjakan tugas pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh strategi pembelajaran Karsot terhadap keaktifan siswa menjawab pertanyaan pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8 MTSN 3 Sanggau. Penelitian terdahulu saya mengambil dari Ulfa Maulida tahun 2020 yang berjudul Strategi Karsot dan Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Fikih Siswa kelas 8 MTSN Mutakin Nangas Wahid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran siswa terhadap materi fikih kelas 8 sebelum menggunakan strategi Karsot masih kurang memuaskan. Pemahaman peserta didik masih kurang terhadap materi yang diajarkan. Pemahaman siswa terhadap materi fikih kelas 8 setelah menggunakan strategi Karsot dapat mudah memahami dan menerima materi yang telah dipelajari. Siswa jadi lebih aktif dan semangat dalam pembelajaran. Kajian teori strategi Karsot ada 4. Tujuan strategi Karsot. Tujuan strategi Karsot adalah untuk memberikan peluang kepada peserta didik untuk dapat berperan aktif dalam pembelajaran serta dapat membantu untuk memberikan energi atau semangat kepada kelas yang letih. Yang kedua, langkah-langkah strategi Karsot. Langkah-langkah menurut Mill Silberman yaitu: berilah masing-masing peserta didik kartu indeks yang berisi informasi atau contoh yang cocok dengan satu atau lebih kategori. Yang kedua, mintalah peserta didik untuk berusaha mencari temannya di ruang kelas dan menemukan orang yang memiliki kartu dengan kategori yang sama. Yang ketiga, biarkan peserta didik dengan kartu kategori yang sama menyajikan sendiri kepada orang lain. Yang keempat, selagi masing-masing kategori dipresentasikan, buatlah beberapa poin mengajar yang dianggap penting. Yang ketiga, kelebihan strategi Karsot. Kelebihan strategi Karsot yaitu guru mudah menguasai kelas, mudah dilaksanakan, mudah mengorganisir kelas, dapat diikuti oleh siswa yang jumlahnya banyak, mudah menyiapkannya, guru mudah menerangkan materi yang baik,
Siswa lebih mudah menangkap materi dibanding dengan menggunakan ceramah. Siswa lebih antusias dalam pembelajaran. Sosialisasi antar siswa lebih terbangun, yakni antara siswa dengan siswa lebih akrab setelah menggunakan media pembelajaran Katsot. Meminimalisir model pembelajaran ceramah yang menyebabkan siswa jenuh. Yang keempat, kekurangan strategi Katsot. Adanya memungkinkan terjadi penyimpangan terhadap siswa, terutama apabila terjadi jawaban-jawaban yang menarik perhatiannya. Padahal bukan sasaran atau tujuan yang diinginkan, dalam arti terjadi menyimpang dari pokok persoalan semula. Dan tidak semua materi pembelajaran dapat menggunakan media ini. Selanjutnya, hipotesis. Ada dua. HO, tidak terdapat pengaruh strategi pembelajaran Katsot terhadap keaktifan siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8 MTSN 3 Sanggau. HA, terdapat pengaruh strategi pembelajaran Katsot terhadap hasil keaktifan siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8 MTSN 3 Sanggau. Selanjutnya, metode penelitian. Ada 3, yaitu angket dan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Angket, teknik pengumpulan data untuk memperoleh dan latar belakang seseorang atau kelompok yang digunakan sebagai sampel penelitian. Observasi, merekam suatu kejadian atau kejadian secara runtun dan kronologis, menggambarkan sebuah insiden atau peristiwa dengan tingkat akurasi yang tinggi. Temuan dapat ditafsirkan dengan mudah. Dokumentasi, membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat, pengumuman, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik analisis data ada 3, yaitu pertama, uji validitas, uji prasyarat, uji hipotesis. Uji validitas yaitu mengetahui apakah instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji prasyarat yaitu ada 2, uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan software SPSS digunakan untuk menguji normalitas nilai tes pada masing-masing kelompok. Uji homogenitas dilakukan dengan software SPSS menggunakan Fisher-Exert test untuk kedua kelompok perlakuan, kemudian dikonsultasikan nilai F hitung dengan F tabelnya. Uji hipotesis. Dalam penelitian ini, uji T dihitung dengan menggunakan software SPSS. Seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.